Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Bu Fira akan membuatkan rangkuman Pancasila untuk kalian, dan ini adalah rangkuman seluruh pelajaran saat di semester 2. Pelajarannya ada beberapa bab ya, dan sudah selesai semua. Insya Allah kalian juga paham karena sudah mencatat, mendengarkan penjelasan. Nah, ini Bu Fira ulang lagi karena dirangkum sekali lagi. Jangan lupa, karena besok mau ulangan, jadi ini dihafalkan gitu ya. Terus ingatan-ingatan yang lalu-lalu juga digali-gali lagi supaya besok bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, bab yang pertama yang dulu Bu Fira jelaskan adalah tentang Pulau Indonesia. Bahkan kalian punya bannernya di kelas ya. Pulau Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau, ribuan pulau, betul? Ada lagu ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, Sabang itu yang mana? Merauke itu yang mana? Dulu sudah pernah dijelaskan, Sabang itu adalah dari sini nak, dari kiri. Ini adalah Sabang, berarti Sabang itu adalah Pulau Sumatera. Terus sampai Merauke, Merauke itu berarti sampai sini. Ini Merauke, ini berarti pulau apa namanya? Pulau Papua, gitu ya. Jadi pulau Indonesia itu banyak sekali, ribuan, dari Sabang, Pulau Sumatera sampai Merauke, sampai Papua. Kemudian juga ada dari Pulau Rote, istilahnya gitu ya, dari Pulau Rote sampai Pulau W. Pulau Rote ini mana? Pulau W ini mana? Pulau Rote itu juga Pulau Sumatera. Sampai batasnya. Kalau tadi Merauke itu batas yang sebelah kanan, sekarang yang sebelah bawah. Pulau W itu yang ini. Berarti Pulau W ini adalah Nusa Tenggara. Itu ya, saya tak catat dulu supaya kalian ingat. Ini Nusa Tenggara. Nanti Bu Fira akan kirim filenya, bisa kalian baca sendiri di rumah sambil mendengarkan rangkuman dari Bu Fira. Terus, nah karena Indonesia punya ribuan pulau, akhirnya Indonesia punya banyak sekali suku, punya banyak agama, punya banyak kebudayaan-kebudayaan yang lain. Di antaranya ada banyak rumah adat, makanan tradisional, senjata, alat musik, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kalian juga Bu Fira minta buat mengingat batas-batas negara Indonesia. Batasnya kalau misalkan di barat itu apa? Barat tuh sini ya. Terus utara itu mana? Gini. Ini barat itu berarti sebelah kiri. Utara, timur itu sebelah kanan, selatan. Batas-batasnya gimana waktu itu? Coba kalian lihat catatannya ya. Nah, itu dihafalkan. Terus lagi. Tadi ya kita sampai ke banyak suku, banyak agama, dan tentu saja ada banyak rumah adat di Indonesia. Ini sudah pernah juga. Nah, rumah adat yang paling sering keluar ada 6 ini. Yang pertama adalah rumah di Kalimantan. Rumah di Kalimantan itu nak, itu tidak napak tanah rumahnya. Jadi seperti melayang, padahal di bawahnya ini ada sebuah seperti penyangga gitu ya. Jadi rumahnya itu naik ke atas. Di sini ada tangganya. Ini adalah ciri-ciri rumah Kalimantan. Tapi dia lurus seret gitu ke bawah. Gentengnya juga seperti rumah pada umumnya di Jawa. Terus kalau Papua paling gampang sendiri karena bentuknya paling beda sendiri. Ini namanya rumah Honai. Terus kalau di rumah Sulawesi itu bentuknya paling unik, yaitu gentengnya seperti huruf U. Ini adalah rumah dari Sulawesi, namanya rumah tongkonan. Tadi ya yang di Kalimantan itu rumahnya ngayang atau rumah betang namanya. Kalau Honai, rumah Papua ya, ini atapnya dari jerami. Terus rumah tongkonan atau dari Sulawesi, ini atapnya bentuknya U. Bisa kayak seluncuran gak sih? Shru gitu. Terus berikutnya ada rumah gadang. Rumah gadang ini bentuk atapnya
Kalau menurut Bu Vira ini tuh kayak ini loh, kayak atapnya Garuda, kayak sayapnya Garuda. Ya nggak sih? Nah ini dari mana? Dari Sumatera Barat. Kalau rumah joglo kalian tahu lah ya, rumah joglo itu bisa ada di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada rumah joglo. Rumah-rumah kalian itu yang di Manuan kan banyak joglo. Terus habis itu Bali, rumah Bali itu bentuknya seperti ini. Ada sebuah, biasanya di sini ada naga-naganya gitu, atau ada simbol-simbol apa. Terus ini juga ada bentuk ukiran-ukiran gitu. Nah ini rumah di Bali beda pokoknya ya. Kalau joglo itu bentuknya seperti ini, seperti rumah kalian. Gadang itu rumahnya bentuknya seperti sayap Garuda atapnya. Tongkonan Sulawesi ini kayak U selurutan. Honai ini dari Jerami Kalimantan, rumahnya ngayang. Oke, ini harus dihafalkan karena besok ada soalnya. Terus sekarang, suku di Indonesia. Suku di Indonesia juga banyak sekali. Rumahnya aja banyak, apalagi suku, ya. Suku di Jawa. Suku Jawa itu berarti ya di Pulau Jawa. Di sini Bu Vira buatkan tabel nomor nama suku dan pulau. Nama suku, kalau suku Jawa berarti ya asalnya di Jawa gitu ya, pulaunya Pulau Jawa. Terus suku Dani itu di mana? Berarti di Pulau Papua. Suku Dani di Papua. Suku Bugis dari Sulawesi Selatan, suku Alor dari Nusa Tenggara Timur, suku Bima dari Nusa Tenggara Barat. Ini salah nulis Tenggara ini ya. Terus suku Baduy dari Banten, Jawa Barat, suku Dayak dari Kalimantan, suku Batak dari Sumatera Utara. Ini tolong besok enggak besok, hari ini dihafalkan karena besok ujian ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan gini, terus kalau ada bahasa Batak gitu ya, misalkan kan suku Batak dari Sumatera Utara. Kalau bahasa Batak Bu, bahasa Batak berarti dari mana? Suku Batak itu pakai bahasa Batak, berarti asalnya ya dari Sumatera Utara gitu ya. Terus sekarang karena sukunya banyak, terus gimana Bu cara melestarikannya supaya suku-suku itu nggak hilang? Karena bisa aja suku itu hilang atau terlupakan lah. Terus caranya gimana biar tidak terlupakan? Caranya adalah ada 3 di sini Bu Fira nuliskan. Kalau kalian punya cara yang lain boleh besok ditulis ya. Cara yang pertama adalah menghargai perbedaan atau toleransi. Tentu saja suku-suku ini tuh punya bahasa yang beda, punya budaya yang beda dan lain sebagainya, agamanya juga beda. Nah, caranya gimana biar lestari? Biar melestarikan adalah dihargai. Perbedaannya ditoleransi. Toleransi itu saling menghargai, gitu ya. Terus yang kedua adalah mempelajari semua suku-suku yang ada di Indonesia. Kalau SD itu baru sebatas mempelajari nama dan asalnya. Terus ciri khas suku itu apa? Kayak gitu. Itu termasuk mempelajari. Jadi mempelajari yang kalian lakukan itu juga termasuk cara melestarikan suku. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kebudayaan berbagai macam suku. Misalnya nih, di daerah Manuan gitu ya, suku Jawa, ada kebudayaan apa, misalkan ludruk atau ada manganan dan lain sebagainya. Itu kalian ikuti saja. Jadi diikuti kegiatannya supaya kalian tahu kegiatan itu tuh itu budaya di sini. Nah, begitu kalian tahu, akhirnya apa? Suatu saat kalian juga bisa melakukan kebudayaan itu gitu. Jadi nggak akan hilang. Terus sekarang kan masih musim, nggak masih, tapi lagi musim budaya dari luar itu masuk ke Indonesia, termasuk artis-artis Korea yang kalian kenal. Pasti ada yang kenal artis Korea. Nah, itu termasuk budaya dari luar. Terus gimana supaya tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar? Budaya luar itu nggak semuanya buruk. Ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, yang diambil oleh kita tentu saja adalah budaya yang baik. Terus gimana biar buruknya nggak ikut gitu ya? Nah, caranya adalah yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Kita punya 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalkan kalian harus tetap sholat walaupun budaya dari luar itu agamanya nggak sholat. Terus kalian juga harus tetap
melakukan membantu teman lain dan lain sebagainya. Walaupun misalkan budaya luar itu ada kalanya tidak memberitahukan kepada kalian buat saling membantu teman, itu misalkan. Terus yang kedua, mencintai budaya Indonesia. Budaya Indonesia harus lebih dicintai walaupun kalian juga suka sama budaya luar. Boleh banget kalian suka sama budaya luar, suka sama artisnya dan lain sebagainya, tapi jangan lupakan budaya Indonesia, tetap cintai budaya Indonesia. Yang ketiga, membeli produk Indonesia. Ini sila ketiga ya, membeli produk Indonesia. Terus habis itu menggunakan teknologi dengan bijak. Misalkan kalian kan sekarang semua punya medsos ya, atau media sosial. Jadi kalian bisa mengakses budaya luar dengan baik. Nah, itu seharusnya digunakan dengan bijak. Gimana caranya bijak, Bu? Kembali lagi ke pertama. Cara bijak itu adalah kalian berpedoman pada Pancasila, yang mana sila satunya saja itu sudah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalian harus berpedoman juga pada Allah Subhanahu wa taala gitu, bagi yang beragama muslim. Terus sekarang pakaian adat. Pakaian adat itu juga ada banyak sekali. Di sini Bu Fira cuma gambar 2 aja. Yang nomor 2 ini kemarin sudah masuk di ujian tengah semester. Ingat nggak baju bodoh? Baju bodoh itu kenapa sih kok disebut baju bodoh? Karena bentuknya unik, dan ini ya, yang paling unik tuh ini. Bawahannya mereka itu kotak-kotak. Atasnya kayak seolah-olah resmi, sedangkan bawahnya kotak-kotak. Nah, ini dari mana? Dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Jadi kalau ditanya pakaian ada dari Sulawesi Selatan, itu namanya apa? Kalian harus ingat gambar ini. Oh ya, baju bodoh gitu. Terus yang pertama ini tadi belum dibahas ya, namanya baju ule balang. Baju ule balang itu adalah dari Nanggro Aceh Darussalam, atau bisa disebut Aceh gitu ya. Ini apa sih bedanya sama baju-baju biasa? Bedanya ada di kepala. Ini kepala perempuan dan kepala laki-lakinya ini. Ini tuh mirip seperti mahkota, Nak. Bentuknya tuh kayak, kalau kalian tahu makanan kacang sembunyi ya, itu mirip banget. Terus ini juga adalah perbedaannya. Ini mirip seperti mahkota, agak berat gitu. Beda, gitu ya. Kalau yang baju ule balang dari Aceh ini bedanya ada di kepalanya. Kalau baju bodoh itu bedanya ada di bawahannya. Baju bodoh dari Sulawesi Selatan atau Makassar, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke makanan khas. Makanan khas itu sudah pernah kita pelajari, cuma di sini ada yang baru. Kalau nggak salah kemarin itu kalian belum belajar tentang karedok. Karedok itu adalah saladnya orang Sunda. Saladnya orang Sunda. Atau ini mirip seperti pecel, nah sebenarnya. Kalau kalian lihat ya nggak? Nah, karedok itu adalah makanan dari Jakarta atau Sunda. Ini ada saus kacang, terus ini juga ada sayur-sayuran atau lalapan. Disebut sebagai saladnya orang Sunda, atau biasanya di Bojonegoro namanya pecel. Kemudian ini ada dabu-dabu. Dabu-dabu itu apa sih, Bu? Dabu-dabu itu sambal. Sambal, tapi bedanya apa? Sambalnya di sini semuanya mentah. Kalau tidak salah cara pembuatannya, jadi ini tuh dirajang ya, atau dipotong-potong kotak-kotak, kemudian disiram disiram pakai minyak panas. Kalau tidak salah gitu ya. Kalau salah ya Bu Fira belum pernah masak. Nah, asalnya dari mana? Dari Manado atau Sulawesi Selatan. Kalau nggak salah, kalian kemarin belum belajar nomor 1 dan nomor 2. Kalau yang nomor 3 dan selanjutnya tentu saja sudah pernah belajar kelas 5 gitu. Rendang. Oke, rendang itu dari Sumatera Barat. Gambarnya seperti ini. Gudeg itu dari Jogja. Gambarnya seperti ini. Terus empek-empek itu dari Palembang. Palembang itu mana? Palembang itu Sumatera Selatan. Gambarnya seperti ini. Ini adalah namanya cuko ya, yang saus coklatnya. Sebenarnya nggak saus sih, itu kuah cuko. Rasanya asam.
Terus lagi sate lilit, ini sudah pernah belajar juga dari Bali. Ini tuh dari ayam, nah, terus dikepel-kepel gitu pakai bahan-bahan yang lain. Terus ini batangnya ini dililitkan ke sereh. Ini tuh sereh. Sereh itu biasanya yang dibuat masak soto. Terus lanjut, sudah makanan ya. Sekarang ke lagu tradisional. Ini juga sudah dipelajari, bahkan kalian sudah bernyanyi juga. Lagunya kemarin kalian nyanyi itu ada 6 kelompok ya. Ada lagu Rasa Sayangi sama Ayo Mama, itu dari mana? Dari Maluku. Kemarin ada yang nyanyi ini. Terus lagu Apuse sama Yamko Rambe Yamko, ini dari Papua. Ini kemarin juga sudah dinyanyikan sama kelompok laki-laki. Terus Rek Ayo Rek, Cublek Cublek Suweng, Padang Bulan, ini dari Jawa Timur. Terus Manuk Dadali, ini dari Jawa Barat. Gundul Gundul Pacul, Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah. O Inani Keki, ini kemarin juga sudah dinyanyiin ya, dari Sulawesi Utara. Rasa sayangnya nih yang kayak gini. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, he lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Terus kalau Ayo Mama kemarin dinyanyikan sama kelompok perempuan. Hayo mama, jangan mama marah beta, tuh ya. Terus apuse kokondao, ya rabe sorendoreri. Terus yamko rambe yamko, hey yamko rambe yamko, aronawa. Tuh. Terus re ayo re ini juga kemarin dinyanyikan sama kelompok laki-laki ya. Rek ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan. Tuh. Terus cublek-cublek suweng. Cublek-cublek suweng itu lagunya pakai bahasa Jawa. Cublek-cublek suweng, suwenge tinggal enter. Padang bulan ini juga pakai lirik bahasa Jawa. Padang bulan, padange koyo rino. Terus Manuk Dadali ini pakai bahasa Jawa Barat. Kalau Manuk Dadali ini kemarin belum sempat dinyanyikan kalau nggak salah deh, karena Bu Vira tahu bahasanya agak susah. Ini liriknya gini. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Dan banyak sekali liriknya. Terus gundul-gundul pacul ini juga pakai bahasa Jawa, suwe ora jamu juga. Kalau gundul-gundul pacul kemarin sudah dinyanyiin ya. Gundul-gundul pacul col gembelengan. Suwe ora jamu ini pakai bahasa Jawa juga. Biasanya juga ada di pelajaran bahasa Jawa. Suwe ora jamu. Gitu. O inani keke ini yang kemarin gini. O inani keke mangewi sako. Tuh, ini asalnya dihafalkan ya. Kalian sudah tahu lagunya seperti apa, tinggal ngapalin asalnya. Kalau nggak salah, kemarin kalian sudah hafal kok rasa sayangnya itu dari mana, dari Maluku itu kalian sudah hafal. Apalagi Apuse sama Yamko Rambe Yamko iki wis mesti hafal dari Papua. Terus ini juga sudah dipelajari karakteristik atau ciri-ciri wilayah. Kita kemarin belajar ada beberapa wilayah, kota, desa, pantai, dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah juga. Di sini dataran rendah bisa disamakan sama desa, tapi nggak usah. Kota itu karakteristiknya gimana? Sebelumnya kalian harus tahu dulu karakteristik itu apa sih? Karakteristik itu adalah ciri-ciri, bahasa lain dari ciri-ciri. Jadi kalau besok ditanya karakteristik dari wilayah kota seperti apa, itu kalian harus tahu kota. Kemarin juga sudah kita diskusikan bersama-sama di kelas ya. Kalau di kota itu banyak gedung, bahkan gedungnya nggak biasa, gedungnya tinggi sekali, ya nggak? Terus banyak kendaraan, ada bis lalu lalang, mobil lalu lalang, ada apa lagi nih ya? Namanya taksi dan lain sebagainya, ini banyak sekali di kota. Terus
pasti banyak asap juga. Terus ada pusat industri. Pusat industri ini apa toh Bu? Pusat industri itu seperti pabrik itu misalkan. Pas waktu kalian rekreasi ke Surabaya, itu kan kalian melewati banyak pabrik kan. Nah, itu karena kalian melewati kota. Jadi kalian lagi ada di kota, makanya banyak pabrik industri. Entah itu pabrik kain, pabrik makanan dan lain sebagainya, itu banyak sekali di kota. Terus masyarakatnya individualis. Individualis ini apa? Individualis ini adalah maunya bekerja sendirian atau melakukan apapun sendirian atau tidak mau tahu orang lain. Orang di kota itu cenderung gak kenal sama tetangganya. Begitu dia masuk kerja, keluar dari rumah kerja, terus pulang lagi langsung blundeng di rumah. Gak ngobrol sama tetangga kanan kiri, gak menghadiri acara di kanan kiri, acara aja gak ada kadang-kadang. Nah, itu adalah masyarakatnya individualis. Jadi tidak mau tahu urusan orang lain atau melakukan apapun sendirian. Terus cuacanya juga cenderung panas. Kemarin kita sudah bahas kenapa toh kok panas. Karena di kota jarang ada pohon gitu ya. Jadi nggak ada yang nyerap CO2. Wis akeh kendaraan, pabrik, nggak ada yang nyerap CO2, akhirnya panas gitu. Terus sekarang wilayah desa itu ciri-cirinya seperti apa? Kemarin juga sudah kita bahas. Ada banyak sawah, terus banyak ruang terbuka hijau. Maksudnya gimana? Ruang terbuka hijau ini maksudnya adalah ya pas sama yang di atasnya, banyak sawah itu maksudnya. Atau banyak tanah lapang yang berwarna hijau. Kayak lapangan Manuan, nah itu maksudnya. Terus banyak perkampungan. Perkampungan ini gimana? Banyak rumah maksudnya. Rumahnya juga kemarin kita diskusikan beda ya bentuknya, rumah di desa sama rumah di kota. Banyak rumah. Kebanyakan kalau di Manuan rumahnya rumah joglo gitu ya. Terus masyarakatnya gotong royong seperti sila ketiga. Nah ini masyarakatnya gotong royong seperti sila ketiga Persatuan Indonesia. Beda sama di kota. Kalau di desa, kalau misalkan ada acara itu ada namanya mendarat atau ngewangi orang yang punya hajat gitu ya. Nah, kalau di kota enggak. Nah, di kota itu orangnya cenderung menyewa buruh. Jadi yang masak dan lain sebagainya itu ya disewa, dibayar. Jadi enggak pakai manggil tetangga kanan kiri. Kenapa? Karena tetangga kanan kiri cenderung bekerja di pabrik atau di mana, di kota, di kantor. Jadi enggak bisa bantu memang. Nah, itulah sebabnya masyarakat di kota itu individualis, sedangkan di desa itu gotong royong, gitu ya. Terus di desa itu cuacanya lebih sejuk, cenderung ada angin sepoi-sepoi gitu. Terus ciri-ciri pantai ini juga gampang ya. Kalau pantai itu kan berarti ada banyak ikan, ada banyak udang. Jadi akhirnya ada banyak orang tambah ikan, tambah udang. Terus ada banyak petani garam. Terus cuacanya juga terik atau panas. Karena ya itu tadi, mataharinya langsung kena ke rumah. Pantai kan gak ada hutan ya. Terus yang keempat, dataran tinggi atau pegunungan. Kalian bisa ingat misalkan di Bandung atau di Sarangan. Nah, ini kayaknya kalian tahu. Sarangan. Di Sarangan itu adalah dataran tinggi. Jadi di Sarangan itu kan ada banyak sekali sayur, ada banyak buah-buahan. Nah, itu ciri-ciri dari dataran tinggi. Terus cuacanya juga dingin kan. Nah, itu ciri-ciri dataran tinggi. Terus kalau misalkan kalian ke Bandung ya, itu juga ada banyak sekali petani teh. Karena teh, sayur-sayuran, buah-buahan itu cenderung lebih mudah tumbuh subur di daerah dingin. Makanya mereka harus tumbuh di pegunungan atau dataran tinggi, soalnya butuh dingin. Jadi mereka hidupnya emang di tempat dingin. Kalau kamu mau nanam teh di Bojonegoro, tidak tumbuh gitu ya.
ya tumbuh tapi nggak sehat. Terus, oh iya sebentar, kalau di desa sawah ini tanamannya cenderungnya apa? Padi, jagung gitu ya. Beda ya kalau sayur-sayuran tuh kayak tomat, wortel, buah juga stroberi dan lain-lain, teh itu di dataran tinggi. Terus lanjut, sekarang bangunan di Indonesia. Ini juga sudah pernah kita pelajari dan kalian sudah pernah menghafalkan malahan. Candi Borobudur. Candi Borobudur itu bentuknya seperti ini. Kalau dari tempat jauh ya, tempat jauh itu view-nya seperti ini. Kalau di zoom, didekatkan, ada patung Budanya seperti ini. Ini dulu dari kerajaan Buddha Mataram kuno. Oh iya, asalnya kok lupa, belum ditulis. Asalnya di Magelang ya. Magelang ini Jawa Tengah ya. Terus habis itu nomor 2. Nomor 2 ada Candi Prambanan. Candi Prambanan itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat bedanya ya. Kalau di Buddha, itu gunungannya atau gundukannya itu cenderung kecil. Pendek. Pendek tapi lebar. Pendek tapi wombo sekali, lebar ya. Terus kalau Candi Prambanan itu cenderung dia sangat tinggi bangunannya. Nah, ini dari kerajaan Hindu Mataram kuno. Lokasinya di mana? Ini juga Jawa Tengah tapi di Sleman. Terus lagi yang ketiga. Ini juga sudah kalian hafalkan kemarin tuh. Garuda Wisnu Kencana atau disingkat GWK. Garuda Wisnu Kencana. Ini di mana? Di Bali. Ini besar sekali patungnya, Nak. Kayak raksasa. Kenapa kok namanya Garuda Wisnu Kencana? Garuda ini melambangkan lambangnya kita Indonesia. Wisnu itu apa? Dewa. Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara bagi orang Hindu ya. Terus kalau Garuda itu ya lambangnya Indonesia. Indonesia melambangkan kesetiaan. Jadi orang Bali digabung sama Garuda gitu, maksudnya ngono. Ini adalah ikonnya warga Bali, gitu ya. Terus gedung sate ini juga sudah pernah dipelajari, bahkan keluar di soal cerdas cermat tahun 2025. Ini ada di mana? Ada di Jawa Barat. Dulu gedung sate ini dibangun oleh pemerintahan Belanda sebagai pusat administrasi. Pusat administrasi itu berarti pusat pusat informasi dan lain-lain ya, kayak data-data itu disimpannya di sini gitu, maksudnya gitu. Terus nomor 5, Monas. Monas itu kepanjangan dari Monumen Nasional. Monas gitu ya, Monumen Nasional. Bentuknya seperti ini, Nak, tinggi. Ini dalamnya bisa dimasuki, bisa dinaiki. Lokasinya di mana? Di Jakarta. Ini dibangun dulu oleh Bapak Soekarno untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Makanya bentuknya seperti piala ya. Karena memang ini untuk mengenang Indonesia berhasil merebut kembali kemerdekaannya. Terus yang keenam, Monumen Bandung Lautan Api. Oke, kalian coba lihat ya. Bandung Lautan Api, di mana monumennya ini, Nak? Di bagian atap atau ujungnya itu ada simbol api. Ini kalau misalkan kalian coba nanti cari di Google ya. Ini ada simbol apinya, kelihatan kayak kobaran api gitu. Nah, kenapa Bu? Karena untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung kan dulu dibakar ya, supaya Belanda pergi. Nah, inilah sebagai pengenang gitu. Jadi dibangunlah monumen Bandung Lautan Api. Lokasinya di Bandung gitu. Terus yang ketujuh ada Jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu bentuknya seperti ini. Dimana ini jembatannya panjang sekali, warnanya merah, terus ada jam dindingnya juga di sini. Ini di LKS kalian ada. Pernah juga kalian hafalkan kok. Lokasinya di mana? Di Palembang. Wih, ini lokasinya empek-empek. Terus sebagai apa ini Bu? Sebagai penghormatan terima kasih kepada Bapak Soekarno yang telah mewujudkan impiannya warga Palembang. Jadi ini dibangun untuk rasa terima kasih ke Presiden. Kalau ini tadi untuk mengenang Bandung Lautan Api,
Ini tadi adalah untuk mengenang juga Indonesia berhasil merebut kemerdekaan. Ini ternyata adalah bangunannya Belanda, pusat administrasi. Ini ikonnya warga Bali, perpaduan antara Dewa Wisnu dan juga Garuda. Ini adalah tempat peribadatan orang Hindu dari Kerajaan Mataram kuno. Ini dari Kerajaan Mataram kuno juga, tapi dari agama Buddha gitu. Terus ini tadi adalah bangunan di Indonesia ya. Selain bangunan-bangunan ini tadi, juga ada rumah adat. Kembali lagi ke materi awal ya. Kalian harus hafal. Rumah adat Kalimantan, Ngayang, namanya Betang, Honai, Papua, dari Jerami, Tongkonan, Sulawesi, rumahnya bisa dibuat selurutan atapnya. Tapi enggak ya, itu cuma ciri-ciri aja biar kalian mudah menghafal. Oke, terus dari Sumatera Barat namanya rumah Gadang. Ini sayap atapnya mirip seperti sayap Garuda. Rumah Joglo tahu ya, Bali juga tahu. Ini sampai di bab. Sekarang kita belajar sedikit tentang senjata ya, tapi di sini belum dicatatkan. Nanti Bu Fira tambahkan sebentar. Oke, kita coba belajar tentang senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Cuma yang perlu kalian ketahui itu yang paling dekat sama kita, yaitu adalah keris. Kalau keris tahu ya gimana bentuknya? Keris itu pisau, tapi dia ada gelombang-gelombangnya. Nah, itu dari Jawa Tengah. Gitu ya. Terus sekarang kita belajar tentang alat musik. Alat musik Nusa Tenggara Timur. Nah, ini namanya alat musik dari Nusa Tenggara Timur. Ini alatnya dipetik, Nak. Mbaknya ini kelihatan ya. Tara, oh ya ini kemarin kita juga sudah belajar topi ini gak sih ya? Topinya itu tinggi sekali, tapi kok sayang tidak terlihat. Terus ini alat musiknya dipetik. Nah, ini namanya alat musik sasando. Sasando. Ini dari Nusa Tenggara Timur. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak ada senarnya ya, memang ada senarnya. Terus ini dia, ada topinya. Pas. Bapaknya pakai topi ciri khas dari Nusa Tenggara Timur dan memainkan alat musik sasando. Terus ini bajunya juga, ini ciri khasnya Nusa Tenggara juga ini. Sip. Terus setelah itu apalagi ada musik angklung. Kalau angklung itu dari Jawa ya. Ini dari Jawa, terus gamelan ini juga dari Jawa. Ada tifa, ada kolintang, ini ada tifa. Tifa itu bisa dari Sulawesi, Maluku, gitu ya. Nanti tak rangkumin lagi sebentar, habis ini tak screenshotkan. Oke, cukup sekian rangkuman dari Bu Fira. Jangan lupa buat belajar, tetap semangat. Nanti Bu Fira kirim filenya di grup dan juga link YouTube-nya. Bu Fira tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.